Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafida Azizah dengan program Mahat Ali akan mempresentasikan jurnal dengan judul Perspektif Islam dalam menanggapi hak asuh anak yang dilimpahkan ke nenek. Dengan latar belakang yaitu adanya industrialisasi, mengubah sistem pencaharian masyarakat yang semula agraris menjadi masyarakat industri. Dengan adanya proses perkembangan industri tersebut, kebanyakan masyarakat mulai mengubah mindset mereka untuk mulai bekerja di perusahaan maupun menjadi pegawai tetap. Dari data yang diperoleh dari website Kabupaten Pasuruan, diketahui bahwa persentase masyarakat yang bekerja sebagai karyawan baik di perusahaan swasta maupun milik negara jumlahnya paling banyak yaitu 20,62%. Dan faktanya bekerja di pabrik dengan status pegawai biasa banyak sekali yang memiliki shift panjang, contohnya yaitu shift 12 jam. Misalnya dari jam 6 pagi hingga jam 6 malam. Hal tersebut tidak menjadi masalah jika karyawan masih belum berkeluarga, karena masih tidak ada tumpang tindih waktu dengan waktu untuk keluarga. Namun, jika yang bekerja itu adalah karyawan yang sudah berkeluarga, apalagi ibu rumah tangga yang masih memiliki anak kecil, bagaimana mengatur waktu untuk merawat si anak tersebut? Akhirnya, beberapa cara yang dilakukan keluarga tersebut untuk mengatasi masalah dalam merawat anaknya yang masih kecil, di antaranya yaitu menitipkan anaknya untuk diasuh orang lain, dititipkan di tempat penitipan anak yang ada pengasuhnya tersendiri, dan yang terakhir dititipkan ke nenek dari sang anak kecil tersebut. Mungkin hal ini menjadi wajar karena hampir kebanyakan orang melakukan hal tersebut. Namun, bagaimana sebenarnya agama Islam menanggapi hal itu, terutama menitipkan anak ke nenek? Dari berbagai alasan tersebut, perlu ada pengkajian khusus mengenai penitipan anak kepada nenek atau pelimpahan hak asuh anak kepada nenek. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok masalah penelitian ini yaitu permasalahan hak asuh anak yang seringkali dilimpahkan ke nenek. Dengan demikian, dapat dirumuskan pertanyaan masalah sebagai berikut. Bagaimana dasar-dasar hak asuh anak dalam Islam, dan bagaimana Islam menanggapi hak asuh anak yang dilimpahkan ke nenek? Hak asuh anak dalam Islam dikenal dengan sebutan hadonah, yang mana hadonah dapat diartikan sebagai hak asuh anak dengan jalan mendidik maupun melindunginya. Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil terhadap bahaya kebinasaan. Hadonah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusan dan orang yang mendidiknya. Dasar hukum Islam mengenai hadonah adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, dan ibu-ibu hendaklah menyusui anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna, dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapi dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Anak merupakan anugerah dari Allah yang sangat tinggi. Maka dari itu, anak mempunyai hak dan kewajiban sendiri untuk hidup lebih baik. Namun dalam kehidupannya, anak harus berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya yang telah melahirkan mereka dan menyusui mereka sampai tumbuh dewasa. Akan tetapi anak juga mempunyai kewajiban untuk menolak apa yang diperintahkan jika yang diperintahkan merupakan hal yang tidak dianjurkan oleh agama. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Luqman ayat 14-15.
yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan bergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Dalam kitab Durus li Syekh Ali bin Umar pada bab takdimu hakul ala alabi terdapat penafsiran ayat tersebut yang ditafsirkan oleh Imam Ibnu Atiyah, yang mana Imam Ibnu Atiyah berkata dalam tafsirnya, Allah mengingatkan melalui ayat ini bahwa seorang ibu memiliki 4 kedudukan sedangkan ayah memiliki 1 kedudukan. Hal tersebut terlihat di awal ayat. Allah menyebut biwalidayhi, namun kemudian Allah menyebutkan kata wad'u, rodok, dan hamlu, yang mana itu semua adalah kata yang ditujukan untuk ibu. Sebagaimana hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang seorang sahabat bertanya kepada Rasul, siapa orang yang lebih berhak untuk diperlakukan baik, dan Rasulullah menjawab ibu sebanyak 3 kali, kemudian baru menyebutkan ayah. Sedangkan perspektif Islam sendiri dalam menanggapi hak asuh anak yang dilimpahkan ke nenek, yaitu memuliakan orang tua merupakan sebuah kewajiban bagi seorang anak, bahkan hingga usia tua kewajiban tersebut tidaklah hilang. Oleh karena itu, di usia tua orang tua, kita hendaknya tidak membebani dengan berbagai hal yang memberatkan, seperti mengasuh cucunya. Terutama seorang ibu yang telah mengasuh kita dan membesarkan kita hingga dewasa, sudah tidak seharusnya kita melimpahkan tanggung jawab kepada ibu untuk mengasuh cucunya. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam memeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan janganlah kamu membentakkan mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Syekh Dr. Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab tafsirnya yaitu Tafsir Al-Wajiz menjelaskan penafsiran surat Al-Isra ayat 23, yaitu, wahai manusia, Allah telah memberikan perintah yang mutlak dan ketentuan agar kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan sebaiknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua secara sempurna. Jika salah satu atau keduanya telah sampai pada umur yang seharusnya kamu jaga dan pelihara, janganlah menyakiti keduanya dengan memberikan penderitaan terkecil sekalipun, seperti mengucapkan kata ufin yang menunjukkan pada kemalasan atau keberatan hati. Janganlah memperingatkan keduanya dengan kasar dan ucapkanlah perkataan yang indah dan halus kepada keduanya. Berdasarkan tafsir di atas, terdapat himbauan untuk tidak memberikan penderitaan kepada kedua orang tua meskipun kecil. Jika hal tersebut dikiaskan kepada melimpahkan tanggung jawab untuk mengasuh anak kepada ibu, maka itu sama dengan memberatkan orang tua. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Hadonah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusan dari orang yang mendidiknya. Dalam kaitan ini, terutama ibu yang berkewajiban melakukan hadonah. Sedangkan untuk perspektif Islam sendiri dalam menanggapi hak asuh anak yang dilimpahkan kepada nenek, itu dapat dikiaskan seperti memberikan beban kepada orang tua. Jadi kesimpulan yang dapat diambil mengenai hal tersebut yaitu sebaiknya hak asuh anak tidak dilimpahkan kepada neneknya, karena hal itu sama seperti memberikan beban kepada orang tua, terutama ibu. Terima kasih. Itu yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kata-kata yang salah, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.